Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firda Yuniar, NIM 1417111133167 dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya yang berjudul Embryogenesis, daya tetas telur, dan abnormalitas ikan patin atau Pangasius jambal yang dipapar limbah surfaktan berbahan aktif NAABS. Penelitian saya yang berjudul Embryogenesis, daya tetas telur, dan abnormalitas ikan patin atau Pangasius jambal yang dipapar limbah surfaktan berbahan aktif NAABS ini membutuhkan beberapa bahan seperti benih dan induk ikan patin, air, ovaprim, NaCl fisiologis, dan deterjen. Induk ikan patin yang digunakan memiliki berat 1,5 sampai 2 kg dan benih ikan patin yang digunakan memiliki berat 3 sampai 6 gram dengan panjang 3 sampai 5 cm. Ovaprim dapat diperoleh dari toko obat dan perlengkapan perikanan. NaCl fisiologis diperoleh dari apotek, dan deterjen yang mengandung 22% surfaktan berbahan aktif NAABS diperoleh dari toko rumahan atau minimarket. Berikut adalah metodologi penelitiannya. Yang pertama yaitu uji pendahuluan. Uji pendahuluan dilakukan untuk mengetahui konsentrasi ambang atas, yaitu konsentrasi terendah di mana semua ikan mati dalam perendaman 24 jam. Dan ambang bawah yaitu konsentrasi tertinggi di mana semua ikan uji masih hidup dalam perendaman 48 jam. Diagram alur dari uji pendahuluan seperti berikut ini. Yang pertama, persiapan alat dan bahan, kemudian membuat campuran deterjen NAABS 0,01 mg per liter, 0,1 mg per liter, 1 mg per liter, 10 mg per liter, dan 100 mg per liter dalam 10 liter air bersih. Setelah itu masukkan benih ikan patin ke dalam akuarium yang telah disediakan. Setiap akuarium diisi 10 ekor benih ikan patin. Lalu melakukan pengamatan mortalitas pada benih ikan patin selama 48 jam. Untuk mengetahui konsentrasi ambang atas 24 jam dan ambang bawah 48 jam. Yang kedua yakni uji lanjut. Uji lanjut dilakukan untuk mengetahui konsentrasi ikan uji yang mati 50% selama perendaman 96 jam. Untuk menentukan LC 50 96 jam dapat digunakan rumus logaritma sebagai berikut. Log N besar per N kecil sama dengan K log A kecil per N kecil. Uji lanjut juga dapat digunakan untuk menentukan tingkat toksisitas dengan acuan sebagai berikut, sesuai dengan yang dipaparkan oleh Kusuma Dinata 1983. Uji yang ketiga atau uji yang terakhir merupakan uji utama. Uji utama dilakukan setelah uji sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh surfaktan atau toksisitas surfaktan terhadap lama penetasan dalam waktu 48 jam dan daya tetas telur ikan dalam waktu 4 hari. Uji utama menggunakan 5 konsentrasi deterjen, 2 kali pengulangan, dan 1 kontrol. Berikut ini adalah diagram alur uji utama. Yang pertama, persiapan alat dan bahan, kemudian menyuntik 2 induk betina dan 2 induk jantan ikan patin dengan ovaprim yang dicampur dengan NaCl fisiologis, kemudian didiamkan hingga matang donat. Lalu membuat campuran deterjen dan air 0%, 6,25%,
15,5%, 25%, 50%, dan 100% dari nilai LC50 96 jam yang dihitung dari uji sebelumnya. Setelah 10 jam penyuntikan, dilakukan stripping pada benih ikan patin. Kemudian, telur ikan patin diaduk dengan sperma menggunakan bulu ayam. Kemudian dimasukkan ke dalam baskom yang berisi air campur dengan deterjen NaBS. Langkah terakhir, mengamati menggunakan mikroskop dan memperhatikan waktu perkembangan embrio selama 48 jam. Menghitung rata-rata telur yang menetas selama 4 hari dan keadaan fisik benih ikan patin, apakah benih tersebut cacat atau normal meskipun telah dipapar oleh surfaktan NaBS. Dan yang terakhir, mencatat dan menganalisis pengaruh yang terjadi akibat deterjen berbahan aktif NaBS tersebut. Sekian presentasi metodologi penelitian saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Kritik dan pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.